Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma. Pada saat diri beribadah kepada Allah, yang ada adalah ketiadaan diri. Ketika diri ingkar kepada Allah, yang ada adalah keakuan diri. Bagaimana kita menyatakan bahwa sejatinya diri manusia itu ada seutuhnya? Bukankah telah jelas dari video-video sebelumnya bahwa manusia itu hanya mayat-mayat yang berjalan? Zahir batin ini adalah milik Allah, bahkan tidak ada lagi yang disebut diri dan keakuan diri. Bila kita telah memahami anta mautu qabla mautu, tangan ini milik Allah, kaki ini pun milik Allah, mata, telinga, bahkan semuanya adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Apa yang memberatkan kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah, ketika kita datang kepadanya dengan rasa kaya, maka kita akan pulang dengan kebangkrutan. Ketika kita datang kepadanya dengan rasa miskin, maka kita akan pulang dengan kekayaan yang sesungguhnya. Maka ingatlah baik-baik dan simaklah video ini hingga selesai. Al-Quran dan hadis itu adalah penuntun ke jalan yang benar, bukan hanya tulisan yang menuntun ke jalan yang benar. Dan fahamilah, di dalam Al-Quran ada dua ayat yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di dalam diri manusia dengan menggunakan istilah hati atau dada. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Al-Quran yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukanlah berbentuk kitab yang berjilid. Al-Quran yang kami maksud adalah berbentuk jauhar yang sulit untuk dilihat dengan mata kasar. Al-Quran yang dimaksudkan tersebut adalah berbentuk zat, karena basit itu adalah sebagian dari zat yang diwujudkan oleh Allah dan sesuai dengan asma Allah yang maknawiyah. Setiap apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah qadim, yaitu kalam qadim. Hal ini berarti Al-Quran itu bersifat qidam. Jika Al-Quran bersifat qidam, maka Al-Quran bukanlah muhadas atau yang baru, sebab yang baru itu adalah makhluk yang diciptakannya. Dan yang diciptakan jika ia berbentuk ruh, maka jelas ia makhluk. Pandangan sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah qadim, yaitu awal, tidak ada permulaannya. Artinya kalam yang qadim yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia menjadi hak Allah, maka ia tidak boleh bersifat ruh, akan tetapi ia harus bersifat zat. Yang bersifat zat itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dada atau hati manusia. Al-Quran itu menjadi panduan kepada ruh, akal, nafsu dan tubuh yang terdiri dari tulang, daging, urat, darah, rambut, dan seterusnya. Tanpa Al-Quran, semua yang ada pada sebuah batang tubuh manusia menjadi tidak berarti sama sekali. Al-Quran adalah imam, fungsinya sebagai imam atau pemimpin, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim untuk menjawab ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya, atau berbentuk hablillah, yaitu tali Allah. Karena Al-Quran itu imam, maka Al-Quran adalah makhluk yang bertaraf zat di alam ruh. Ketika ruh itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Bani Israel ayat 85 dan 86, maka yang menjawab pertanyaan tersebut ialah yang menjadi ketua atau imam kepada ruh, akal, dan nafsu. Al-Quran adalah Nur Muhammad atau hakikat Muhammadiyah, atau lebih dikenal sebagai nyawa atau nafs kepada sumber segala kehidupan. Maka Al-Quran juga dikenal sebagai makhluk, la yakhluqu, zat yang tidak menjadi sesuatu. Al-Quran yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri manusia itu ialah Nur Muhammad atau hakikatul Muhammadiyah, atau diri batin manusia yang sebenarnya, atau diri yang sebenarnya diri yang tidak menanggung dosa. Karena Al-Quran adalah makhluk yang bertaraf zat, maka Al-Quran tidak terkecuali dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena ia beribadah dengan syuhudul wahdah fil wahdah. Al-Quran jugalah yang dikenal sebagai nafsahu kepada ayat mengenal diri dan Tuhan. Al-Quran jugalah yang dikenal sebagai insan yang sempurna, yang tidak ada cacat dan celaknya. Jika Al-Quran dan hadis yang engkau tangkap adalah tulisan-tulisan belaka, maka selamanya engkau tak akan tertuntun ke jalan yang benar. Jika Al-Quran dan hadis yang engkau tangkap sudah berwujud cahaya, maka engkau akan menuju tuntunan yang benar. Jadi semua akan tergantung pada dirimu sendiri. Mampukah dirimu mewujudkan Al-Quran dan hadis sebagai cahaya ilahi, ataukah hanya sebagai tulisan? Semua kembali kepada diri masing-masing. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang isinya saling bertentangan. Akan tetapi, justru antara ayat yang satu dengan ayat lainnya saling menunjang, saling berkaitan, dan saling menjelaskan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran berasal dari Allah, bukan buatan manusia. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar. Sekiranya kamu mengetahui, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, di dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Pada hari ini cukuplah dirimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Engkaulah yang menghisap dirimu sendiri. Merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Engkaulah yang menciptakan nerakamu sendiri. Keadilan Allah adalah dengan mewujudkan apa-apa yang engkau perbuat dari amaliyahmu sendiri. Seumpama sebuah cermin, ia yang setia memantulkan cahaya apapun yang engkau pacarkan. Keadaan di luar menandakan isi di dalam diri. Yang terpenting bagimu adalah pancaran cahayamu yang terpancar dari dalam hatimu. Tingginya teori semuanya tak akan berguna tanpa adanya praktek. Hati yang tenang, damai, jernih adalah tanda bahwa engkau sedang bercahaya. Jauh dari kekacauan hati dan kegalauan. Begitu indah dan ringan menerima hidup, tiada beban di dalam dada. Untuk itu, Iqra kitabaka. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.